Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menceritakan tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menyebarkan dakwahan Islamnya pada zamannya. Setelah berdakwah selama 10 tahun di tengah-tengah kaum Quraisy, akhirnya Rasulullah SAW harus berpindah dakwah keluar Mekah menuju Thaif. Hal ini dilakukan setelah kematian Abu Thalib dan Ummu Mukminin radhiyallahu anha, di mana ketika itu kaum Quraisy sangat semakin lancang dalam menolak dakwah dan menyakiti Rasulullah SAW. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah menuju Taif dengan berjalan kaki yang jaraknya sejauh 60 mili dari Mekah. Dalam perjalanan ini, Rasulullah didampingi oleh anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Selama perjalanan, Rasulullah selalu mendakwai setiap kabilah yang ia jumpai. Rasulullah mengajak mereka semua untuk memeluk Islam. Namun, tidak satupun dari orang-orang yang menerima ajakan Rasulullah. Setelah sampai di Thaif, Rasulullah tidak menyia-nyiakan waktunya dengan segera mendakwahi dan mendatangi para pemuka kaum dan juga penduduk Thaif. Beliau tinggal selama 10 hari di tengah-tengah penduduk Thaif. Setiap Rasulullah mendakwahi mereka, Rasulullah selalu mendapatkan jawaban yang hampir sama, yaitu, "Keluarlah engkau dari negeri kami." Dan juga mereka membiarkan sebagian orang yang tak bermoral untuk menyakiti Rasulullah SAW. Maka tak kala Rasulullah hendak keluar dari Taif, para penduduk berkumpul dan mencaci maki dan melempari beliau dengan batu, hingga berdarah-darahlah kaki beliau dan juga mengakibatkan luka-luka di kepala Zaid bin Harithah karena berusaha melindungi Rasulullah. Para penduduk Taif terus melakukan hal tersebut sampai Rasulullah keluar sejauh 3 mil. Kemudian Rasulullah segera berlindung di kebun milik seseorang bernama Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Atas pengusiran itu, Rasulullah merasa sangat sedih dan hati beliau dipenuhi dengan kegetiran. Pemilik kebun yang menyaksikan kejadian itu merasa kasihan, kemudian mengutus budaknya yang bernama Adas untuk membawakan setangkai anggur. Adas membawakan anggur tersebut dan menaruhnya di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengambil anggur tersebut sambil mengucapkan Bismillah. Maka Adas merasa heran dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, karena menurutnya hal tersebut tidaklah dilakukan oleh penduduk di negeri tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Adas, "Apa agama dan dari mana asalmu?" Kemudian Adas menjawab, kalau dirinya beragama Nasrani dan berasal dari Ninawa. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa negeri tersebut adalah negeri Nabi Allah Yunus alaihi salam. Adas bertambah heran karena tidaklah yang mengetahui hal tersebut pasti ia adalah seorang nabi. Dia pun bertanya apa yang diketahui Rasulullah mengenai Yunus bin Mat'ah. Beliau menjawab, "Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku." Seketika setelah mendengar jawaban itu, Adas langsung merengkuh tubuh Rasulullah dan mencium kedua tangan dan kaki beliau. Kemudian Adas pun meninggalkan Rasulullah. Rasulullah keluar dari kebun tersebut untuk pulang kembali ke Mekah. Tatkala sampai di sebuah tempat bernama Qarn al-Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk siap menerima perintah Rasulullah untuk menimpakan Al-Khosyabain, 2 gunung di Mekah kepada penduduk Taif. Tetapi beliau menjawab, "Aku berharap kelak Allah akan memunculkan dari tulang punggung mereka suatu kaum yang menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Jawaban yang diberikan Rasulullah menunjukkan kepribadian yang istimewa dan akhlak beliau yang sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan beliau tersebut. Di kemudian hari lahirlah beberapa orang yang menjadi sahabat Rasulullah dan sekaligus menjadi pembela dakwah beliau setia. Salah satunya adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari kisah dakwah Rasulullah SAW di Taif adalah mengajarkan agar setiap muslim hendaklah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menyakitinya. meskipun ia dapat membalas perbuatan jahat orang-orang tersebut, cukuplah Allah yang membalas mereka. Sungguh
Allah adalah sebaik-baiknya pembuat balasan. Sekian cerita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.